kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh menikmati berkat yang luar biasa, di mana kami boleh menerima rahmat yang luar biasa. Lebih lagi Tuhan, jika sebentar kami akan datang menghadap dalam hadirat-Mu, kami membawa korban syukur kami melalui puji-pujian. Kiranya Tuhan, terimalah setiap persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Amin. Dan Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Dan Engkau Yesus yang sanggup akan hidup kami. Karena Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli akan kehidupan kami. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Dia sanggup. Amin Yesus. Amin, amin Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup atas hidup kami. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah
kesudahan di dalam kehidupan kami. Dan kasih setiamu itu senantiasa baru atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami bisa melakukan setiap perkara hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Waktu selanjutnya saya serahkan padamu Yohanes. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Dan segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah yang hidup. Sungguh kami bersyukur pagi hari yang indah ini. Apabila setiap lidah bibir kami boleh memuji menyembah, itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup, yang menuntun kami untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Apabila jika sebentar kami akan masuk di dalam setiap syafaat kami, kiranya tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran, bahkan dosa, bahkan kelemahan kami. Dan pagi hari ini, rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan, boleh kami terima. Dan dalam sepanjang hari ini, kami boleh diberkati. Berkat yang daripada surga, yang luar biasa. Bapa kami dalam surga, kami menyatukan hati kami. Kami menyatukan roh kami datang kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kuasa atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan lakukan tindakan iman. Sebab kami tahu bahwa musuh kami bukan darah dan daging, melainkan kuasa kegelapan penghulu udara dan roh-roh jahat di muka bumi ini. Dan hari ini Tuhan, apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kami mengikat segala roh teritorial, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba merintangi jalannya anak Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan kami mengikat segala kuasa-kuasa yang mencoba mengintimidasi anak-anak Tuhan, sehingga menghalangi pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan.
Dan kami menyerahkan semuanya dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami melepaskan segala roh pengampunan. Roh sukacita, damai sejahtera daripada surga boleh mengalir memenuhi setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi setiap doa-doa kami ya Tuhan. Sehingga saat kami berdoa bersyafaat ada kuasa di dalam setiap perkataan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi yang indah ini, kami boleh datang kepadamu untuk kekuatan yang baru, untuk pengharapan yang baru Tuhan, untuk penghiburan yang baru, terlebih nafas hidup yang baru yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami mau melangkah hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengikut sertakan Engkau Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami memohon, kami meminta dan kami berdoa kepadamu Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yonatan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati beliau Tuhan, urapi beliau dengan urapan yang baru turun daripada surga Tuhan, memenuhi kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Hati Bapa memenuhi kehidupan beliau Tuhan. Roh wibawa ilahi turun atas kehidupan beliau Tuhan. Hikmat-Mu, marifat-Mu tercurah atas kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan kesehatan Tuhan, memberikan urapan api yang boleh membakar setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan setiap langkah kehidupan Bapak Gembala kami boleh senantiasa diberkati oleh Allah, boleh membawa setiap jemaat yang ada di GBS Kepunton ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, tercurah atas kehidupan Bapak Gembala kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisa Tuhan, sebagai Ibu Gembala kami. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita Allah yang melampaui segala akal itu boleh tinggal atas kehidupan beliau Tuhan. Jadikan dia sebagai seorang istri maupun seorang mama menjadi seorang penolong yang sejati atas kehidupan keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anaknya Tuhan. Urapi setiap anak-anaknya Tuhan. Setiap langkah kehidupannya Tuhan akan memberkati masa depan yang luar biasa, yang penuh dengan harapan di dalam Engkau akan Tuhan berikan atas kehidupan anak-anak dari Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, gereja GBS Kepunton Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di tempat ini untuk kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu atas gereja kami Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah terjadi atas kehidupan gereja GBS Kepunton Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya sekali lagi kehidupan keluarga Bapak Gembala kami dan gereja kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan bekerja dan berkarya atas kehidupan mereka. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau melimpah-limpahkan berkat-Mu kepada kami. Kami saat ini Tuhan, kami dapat menyatukan hati Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapak, Kau sudah melebarkan sayap-Mu melalui Radio Tivara on air maupun juga untuk Tivara Production Tuhan. Dengan dua alat ini Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan, melalui suara-suara dari
Radio Tivara ini juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, walaupun hanya mendengar Tuhan, mereka yang lansia, yang tidak ada daya untuk bisa melangkah jalan Tuhan untuk ke gerejamu Tuhan, tapi melalui Radio Tivara ini Tuhan, namamu saja yang dimuliakan. Melalui suara-suara itu Tuhan, kuatkan iman mereka Tuhan, di masa-masa yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kami juga berdoa buat tim dari Tivara ini Tuhan, untuk penyiar-penyiarnya Tuhan, satukan hati mereka Tuhan. Mereka, suara-suara mereka dibutuhkan melalui talenta, kata-kata, suaranya ini Tuhan bisa menyejukkan, walaupun hanya lewat radio. Suara-suara itu Tuhan bisa menguatkan iman, bisa mendobrak mereka yang tidak percaya akan Engkau. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Tivara Production ini Tuhan, semakin maju Tuhan. Mereka yang terlibat Tuhan, tolong satukan hati mereka untuk satu sama lain, menguatkan iman mereka Tuhan, untuk bersatu, untuk melayani Engkau di ladang Tuhan melalui multimedia ini Tuhan. Namamu saja dimuliakan dan bisa menyebar sampai ke seluruh dunia Tuhan. Biarlah apa yang mereka lihat Tuhan, hanya namamu yang nampak. Kami rindu Tuhan, namamu saja yang dimuliakan. Injilmu Tuhan bisa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapak. Kuatkan orang-orang yang mereka ada di bawah ini Tuhan. Topang mereka Tuhan. Dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunanmu Roh Kudus. Mari Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik. Biarlah segala yang sudah Tuhan persiapkan ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, Kau berikan lagi ide-ide yang baru untuk bisa ada kreativitas, untuk bisa memuliakan namamu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau pakai anak-anak muda ini Tuhan, talenta lebih lagi Tuhan, untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Segala puji hormat kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Kami bersatu hati. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kota Solo tercinta ini Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Allah ada di kota ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di kota ini. Tuhan ada di kota ini melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini. Tuhan sudah berikan kemerdekaan kepada kami anak-anak Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemerintah kota ini Tuhan, kota Solo. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang berhikmat penuh kepada Bapak Gibran Tuhan, yang memimpin kota Solo saat ini. Tuhan yang berikan hikmat marifat kepada beliau Tuhan di dalam memimpin kota ini. Tuhan tambahkan Tuhan roh yang takut akan Tuhan di dalam memimpin kota ini, sehingga kota Solo ini Tuhan boleh berkembang lebih luas lagi, lebih maju lagi Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Engkau sendiri Bapa yang akan menopang kehidupan beliau Bapak Gibran di dalam memimpin kota ini Tuhan, beserta dengan seluruh aparat pemerintah yang ada di daerah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Bapak Joko Widodo Tuhan, sebagai presiden Tuhan di Indonesia ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Bapa yang selalu berikan kesehatan buat beliau. Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada beliau di dalam memimpin negara ini Tuhan. Negara yang begitu luas Tuhan, tapi Engkau selalu berikan hikmat marifat Tuhan kepada beliau, beserta seluruh para menteri, beserta seluruh pembantu-pembantunya. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan di
dalam memimpin Indonesia ini Tuhan. Untuk Indonesia ini Tuhan boleh lebih maju lagi Tuhan. Tuhan Engkau yang akan memberkati bangsa ini. Engkau ada Tuhan. Engkau ada di dalam kehidupan negara ini Tuhan secara luar biasa. Engkau akan membawa negara Indonesia ini Tuhan negara maju Tuhan. Bukan negara yang terbelakang tapi negara yang maju. Terlebih maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa bagi negara dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memakai setiap kami. Engkau melayakkan kami untuk kami boleh berdoa menjadi berkat atas gereja kami, atas bangsa dan negara kami, atas kota Solo yang kami cintai Tuhan, atas umat-Mu di atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar Bapa, kami rindu lebih lagi Engkau berkata-kata atas kami, sehingga kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah renungan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa dan boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, baik kami yang menyampaikan, baik para pendengar, pemirsa yang diberkati Tuhan, sehingga setiap kami semua sama-sama diberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa untuk pagi hari yang indah ini. Setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kita akan bersama-sama belajar mendengar renungan pagi hari ini. Dan kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah, renungan pagi hari ini kita akan ambil di dalam Efesus 2
ayat yang pertama dan yang kedua. Baiklah, kami akan bacakan Efesus 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ayat firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang kematian secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi mati yang dimaksud dalam ayat yang pertama adalah mati secara rohani. Ya, jenis kematian itu ada dua, saudara. Mati secara rohani dan mati secara jasmani. Mati secara rohani masih bisa dipulihkan dengan jalan berbalik, melakukan pertobatan, dan lahir baru. Itu yang terpenting. Dan mati secara jasmani adalah kematian akhir dari sebuah kehidupan. Dan mungkin kematian secara jasmani sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Karena itu adalah ending dari sebuah kehidupan. Namun kematian secara rohani ini artinya adalah terpisahnya manusia dengan kasih Allah. Atau terpisahnya manusia dengan Allah itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Namun yang memisahkan antara manusia dengan Allah adalah semua kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa. Jadi artinya bukan Allah itu tidak peduli, saudara. Dikatakan di dalam Yesaya 59 tadi bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Atau pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Tapi yang memisahkan adalah karena kejahatan-kejahatan kita atau dosa-dosa kita. Ya. Mati secara rohani ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri mati secara rohani kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan yang kedua menuruti kehendak daging. Dan yang ketiga pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Itu ciri-ciri orang yang mengalami kematian secara rohani. Dia akan hidup dalam hawa nafsu atau kedagingan. Dan dia akan menuruti semua kehendak daging, keduniawian. Dan yang ketiga adalah berpikiran jahat. Jadi kalau orang yang mati rohani, dia bahkan akan jauh sekali meninggalkan kehidupan kerohaniannya. Dan dia jauh sekali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Beda lagi dengan orang yang mati secara jasmani. Orang yang mati secara jasmani adalah terpisahnya tubuh jasmani kita dengan roh dan jiwa. Seperti tadi yang saya katakan, orang yang mati secara jasmani adalah ending dari sebuah kehidupan kita di dunia. Nah tergantung, orang yang mati mengalami kematian jasmani ini, itu pun ada dua. Dia mati karena dosanya, atau dia mati di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Ya. Dan orang mati, kita tentunya tahu bahwa setiap orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal, tidak bisa berbuat apapun. Apalagi melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, seperti yang tadi saya bilang, orang yang mengalami mati secara rohani,
dia harus dilahirkan baru. Sehingga mengalami pertobatan dan dia bisa melakukan segala perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tapi beda lagi dengan orang yang mati secara jasmani. Baiklah saudara, kita akan belajar dan mengenal bagaimana dampak dari orang yang mati secara rohani kalau dia tidak segera bertobat dan tidak lahir baru. Yang pertama, orang yang mati secara rohani dan tidak segera bertobat atau tidak lahir baru, dia tidak akan melihat atau tidak dapat melihat atau tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Kalau kita mau baca di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 7, di situ dijelaskan semuanya. Orang yang mengalami kematian secara rohani dan dia tidak berbalik dalam pertobatan atau tidak dilahirkan baru, maka tidak akan pernah mengalami surga. Ya, nanti ayatnya dibaca sendiri di rumah masing-masing ya. Dan yang kedua, dampak dari orang yang mati rohani dan tidak melakukan pertobatan atau tidak lahir baru, orang tersebut tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam kehidupannya atau tidak pernah merasakan berkat-berkat daripada Tuhan. Jangan salah, berkat yang dari Tuhan, yang sejati, kita tidak akan pernah atau tidak hanya bicara tentang materi. Tapi orang-orang yang mengalami mati rohani atau tidak mengalami pertobatan atau tidak lahir baru, di dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami satu perubahan atau dampak yang luar biasa. Tidak akan mengalami hidup di dalam kebenaran daripada Tuhan. Dan tidak akan pernah mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Kalau kita lihat contoh sekilas saja. Orang yang dulu hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam keterpurukan, orang yang hidup dalam tekanan. Bahkan kadang-kadang mengalami mati dalam pengharapan. Dia sudah kehilangan pengharapan. Tapi pada saat dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, dia lahir baru. Apa yang terjadi? Orang ini akan mengalami masa transisi, masa perubahan. Dia mengalami apa yang pernah hilang dalam kehidupannya dan semua akan dikembalikan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang dalam hidup kita memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Apa yang dilimpahkan dalam hidup kita? Apa yang pernah hilang? Apa yang pernah berkurang dalam diri kita? Damai sejahtera kita kadang-kadang dicuri oleh iblis. Sukacita kita kadang-kadang dicuri oleh iblis. Lalu apalagi? Kesehatan kita dicuri oleh iblis. Kerukunan kita, kesatuan hati kita. Bahkan berkat-berkat materi sekalipun. Kadang-kadang kehidupan memiliki berkat tapi mengalami kebocoran. Dicuri oleh iblis. Karena dia datang untuk mencuri dan membunuh. Dan sampai satu ketika manusia mengalami putus pengharapan. Itulah saatnya iblis membunuh imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Sehingga orang ini sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan dengan kuasa Tuhan. Lalu tahap berikutnya, iblis membinasakan manusia. Sehingga manusia ini menjadi binasa. Namun Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, mari kita sama-sama gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk berbalik, bertobat. Cari Tuhan saudara, supaya Tuhan pulihkan hidup saudara. Jangan pernah putus harapan di dalam hidup kita. Sebab kita tahu
Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk sanggup mengubah kehidupan. Apa yang pernah hilang dalam hidupmu, coba saudara ingat-ingat. Mungkin hari itu saudara kehilangan damai sejahtera, saudara kehilangan kesehatan, saudara kehilangan pengharapan. Hari ini firman Tuhan mengatakan, hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, aku datang dalam hidupmu untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Amin saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Datanglah kepada Tuhanmu sebab Dia menunggumu, Dia menantimu. Baik, yang ketiga, orang yang mati baik jasmani ataupun rohani, orang tersebut tidak akan pernah dapat melakukan apapun juga di dalam kehidupannya. Dia akan terus mengalami keterpurukan tanpa dia sadari. Saat dia tahu bahwa hidupnya jauh daripada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi saudara, karena kejahatan-kejahatanmu dan dosa-dosamu lah yang menjauhkan saudara dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang akan menggandengmu. Tuhan yang akan membenahimu. Tuhan yang akan mendandanimu. Pagi hari ini, sebelum melakukan aktivitas apapun, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat atas setiap kita. Dan firman ini menjadi satu kekuatan. Bahkan firman pagi hari ini menjadi satu remah. Dan remah itu yang akan membukakan mata rohani kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu atas kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh dengan sumber pengharapan. Dan hari ini firman-Mu sungguh menguatkan hati kami. Apabila ada pelanggaran, bahkan dosa, kematian rohani kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu. Dan layakkanlah kami Tuhan. Kami tahu Engkau penuh kuasa dan penuh kasih. Untuk sanggup mengubah hidupku. Untuk sanggup pulihkan hatiku yang terluka. Dan hari ini Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat dari setiap tekanan-tekanan hidup kami Tuhan. Kami berdoa sebagai hamba Allah. Tuhan, kiranya matamu tertuju atas setiap anak-anak-Mu. Yang hari ini mungkin mereka hidup dalam tekanan. Keterikatan dan keterpurukan. Dan kami percaya apa yang pernah Engkau lakukan atas setiap kami yang sudah Kau pulihkan. Kami tahu Engkau juga akan berperkara. Dan Engkau akan lakukan atas setiap anak-anak Tuhan yang lain. Dan Engkau akan pulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menghidupkan kami. Firman-Mu itu adalah sumber hidup kami. Sebab kami tahu Engkau adalah jalan, Engkau kebenaran, dan Engkau kehidupan atas kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di mana saja. Dan berkati setiap kami yang boleh Kau pakai untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan di pagi hari ini sungguh menguatkan kita semua. Berpengharapanlah kepada Tuhan, jangan pernah berputus asa. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, kami berharap apabila ada yang rindu didoakan atau meminta dukungan doa, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.